Bayangkan sebuah rudal diluncurkan dari daratan Kalimantan, melesat menembus langit dan meluncur ratusan kilometer ke arah barat daya. Dalam hitungan menit, target di Samudra Hindia atau bahkan pangkalan militer asing di kawasan Asia bisa dijangkau. Tidak ada lagi ketergantungan pada bantuan luar negeri. Tidak ada lagi rasa minder karena tertinggal teknologi. Sebaliknya, inilah sinyal bahwa Indonesia sedang membentuk taring barunya, sistem rudal balistik buatan dalam negeri. Bukan sekadar ambisi, tapi proses panjang yang kini mulai menampakkan bentuknya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu membuat rudal balistik, tapi kapan itu akan rampung dan seberapa jauh jangkauannya. Dan ketika itu terjadi, dunia tak akan lagi memandang Indonesia sebagai negara biasa di antara kekuatan besar. Karena rudal balistik bukan hanya alat perang, ia adalah simbol daya tawar, penjaga kedaulatan, dan penentu posisi strategis dalam percaturan geopolitik global. Tentara Nasional Indonesia dengan 3 matra utamanya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, memiliki kapabilitas rudal yang kompleks dan terintegrasi, dioperasikan oleh berbagai unit yang masing-masing memiliki spesialisasi dalam penggunaan senjata presisi ini. Di TNI Angkatan Darat, kendali rudal terbagi di antara 2 kekuatan utama. Batalion Artileri Medan atau Yonarmed adalah pasukan roket inti, mengoperasikan sistem peluncur roket multilaras MLRS seperti RM-70 Grad dan Astros II Mk-6. Tugas mereka adalah memberikan dukungan tembakan artileri jarak jauh yang masif, mampu meluluh lantakkan area luas atau target strategis. Di sisi lain, Satuan Artileri Pertahanan Udara atau Arhanud yang memegang kendali atas rudal permukaan ke udara (SAM) dengan sistem seperti Starstreak, Mistral, atau Chiron yang berfungsi sebagai perisai langit bagi pasukan darat dan instalasi vital, mencegat ancaman udara dari pesawat hingga rudal musuh. Bergeser ke TNI Angkatan Laut, kekuatan rudal tersebar luas di armada kapal perang dan pertahanan pantai. Kapal-kapal perang permukaan atau KRI dilengkapi dengan beragam rudal yang vital untuk pertempuran laut. Ini termasuk rudal anti kapal seperti Exocet, C-705 atau Yakhont untuk menyerang kapal musuh, serta rudal permukaan ke udara untuk melindungi diri dari ancaman udara. Selain itu, di daratan, TNI AL juga memiliki unit khusus yang mengoperasikan baterai rudal pantai, seperti C-705 atau RBS-15F, yang dirancang untuk menjaga kedaulatan perairan pesisir dan jalur laut strategis dari ancaman maritim. Di TNI Angkatan Udara, rudal adalah bagian tak terpisahkan dari dominasi udara dan kekuatan proyektif. Pesawat-pesawat tempur garis depan mereka dipersenjatai dengan rudal udara ke udara seperti AIM, 9 Sidewinder atau AMRAAM untuk pertempuran di langit, serta rudal udara ke darat untuk menyerang target di darat maupun laut. Selain kemampuan rudal yang melekat pada platform udara, TNI AU juga memiliki skadron rudal pertahanan udara berbasis darat yang mengelola sistem SAM seperti NASAMS, bertugas melindungi ruang udara nasional dan instalasi penting dari serangan udara musuh. Lebih dari sekadar unit standar ini, TNI juga memiliki unit-unit khusus yang dibentuk atau ditugaskan untuk mengoperasikan sistem rudal yang sangat spesifik, canggih, atau memiliki peran strategis yang unik. Ini bisa termasuk unit yang mengelola sistem pertahanan udara yang lebih kompleks dan terintegrasi di bawah kendali Komando Operasi Udara Nasional, Koopsudnas, atau bahkan pasukan khusus seperti Kopasgat yang dilatih untuk menggunakan rudal pertahanan udara portabel dalam misi spesifik. Fleksibilitas ini menunjukkan kemampuan TNI untuk mengadaptasi struktur organisasinya demi mengakomodasi dan memaksimalkan penggunaan teknologi rudal terkini, memastikan setiap jenis rudal dioperasikan oleh unit yang paling kompeten untuk misi yang diemban. Tapi tak berhenti di situ.
Bersamaan dengan pengembangan roket militer, Indonesia juga telah mengembangkan teknologi peluncur satelit atau Satellite Launch Vehicle (SLV) melalui Badan Antariksa Nasional (LAPAN). Dan disinilah hal menarik terjadi. Teknologi SLV secara teknis identik dengan rudal balistik jarak jauh. Baik SLV maupun rudal balistik sama-sama membutuhkan sistem pendorong berbahan bakar padat atau cair, kendali lintasan yang presisi, dan kemampuan re-entry atau masuk kembali ke atmosfer bumi. Jika SLV digunakan untuk mendorong satelit ke orbit, maka rudal balistik menggunakan sistem yang sama untuk membawa hulu ledak ke target di darat. Keduanya seperti saudara kembar dengan tujuan yang berbeda. Kerja sama Indonesia dengan Cina dalam bidang peluncuran satelit membuka peluang besar dalam penguasaan teknologi dual use seperti ini. Satelit 8A2 dan 8A3 pernah diluncurkan menggunakan roket Long March milik Cina. Dan tahukah kamu, Long March adalah roket sipil yang arsitekturnya serupa dengan rudal balistik antar benua. Maka, bisa dibayangkan bahwa dari kerjasama ini, Indonesia belajar banyak. Bukan hanya cara meluncurkan, tapi cara membangun sistem dorong bertingkat, manajemen panas saat re-entry, hingga stabilisasi saat berada di jalur balistik. Semua elemen itu kini mulai dipelajari dan diuji, bukan di pangkalan rahasia, tapi dalam program riset resmi yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Lalu, siapa saja mitra Indonesia dalam membangun sistem rudal ini? Kita tidak berdiri sendirian. Indonesia secara aktif membentuk kemitraan strategis dengan beberapa negara yang sudah terbukti memiliki teknologi rudal tingkat lanjut dan lebih penting lagi, bersedia berbagi teknologi. Yang pertama adalah Korea Selatan. Melalui proyek jet tempur KFX/IFX, Indonesia dan Korea telah menunjukkan bahwa transfer teknologi bukan mustahil. Tapi yang jarang disorot publik, Korea memiliki sistem rudal balistik bernama Hyunmo, dan inilah referensi penting dalam pengembangan rudal RI. Teknologi propulsi mereka, sistem kendali navigasi inersial, hingga platform peluncurannya sangat relevan dan terbuka untuk dipelajari. Lalu Turki. Melalui PT Pindad, Indonesia telah bekerja sama dengan Roketsan, perusahaan pertahanan utama Turki. Sistem roket T-300 Kasirga milik Turki merupakan salah satu yang paling cocok untuk dijadikan pondasi rudal nasional. Dengan jangkauan sekitar 100 km dan kecepatan peluncuran yang tinggi, sistem ini bisa dikembangkan lebih jauh menjadi rudal jarak menengah jika ada komitmen politis dan dukungan dana riset. Dan yang membuatnya lebih menarik, Turki dikenal sebagai negara yang sangat terbuka dalam hal lisensi dan transfer teknologi militer. Kemudian Cina, mitra yang tak bisa diabaikan. Selain kerja sama peluncuran satelit, Cina juga memasok berbagai sistem senjata ke Indonesia, seperti rudal anti kapal C-705. Tapi lebih dari itu, China juga membuka peluang kerja sama pengembangan sistem berbasis teknologi SLV. Dalam dunia teknologi militer, tidak ada lagi batas tegas antara sipil dan militer. Dan di titik inilah, Indonesia mulai merancang pendekatan baru, menjadikan program antariksa sebagai jalan belakang menuju kekuatan rudal balistik. Dan yang terakhir adalah Pakistan. Negara ini punya sejarah panjang dalam pengembangan rudal balistik, dari Shaheen hingga Gauri. Dengan basis teknologi yang sebagian dikembangkan bersama Cina dan Korea Utara, Pakistan adalah contoh nyata bahwa negara berkembang pun bisa membangun sistem rudal jarak jauh. Hubungan Indonesia-Pakistan yang semakin erat dalam pelatihan militer dan pertukaran teknologi membuat potensi kerjasama ini makin realistis. Apalagi Pakistan memiliki pengalaman dalam sistem propulsi berbahan bakar padat yang saat ini sedang dikembangkan juga oleh PT Dahana. Namun banyak dari Anda mungkin bertanya, mengapa justru negara-negara seperti Korea Selatan, Cina, Turki, atau Pakistan yang masuk dalam orbit kerja sama pertahanan strategis Indonesia, sementara Rusia, Prancis, Australia, bahkan Amerika Serikat, yang notabene punya teknologi militer lebih maju, justru tak terlihat dalam daftar mitra rudal balistik kita.
Pertanyaan ini sah dan jawabannya tidak sesederhana urusan teknis semata. Pertama-tama, kita harus memahami satu prinsip geopolitik penting. Tidak semua teknologi boleh ditransfer. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Prancis yang berada dalam sistem kontrol teknologi misil internasional seperti MTCR, Missile Technology Control Regime. Kontrol regime memiliki batasan ketat dalam memberikan akses atau mentransfer sistem rudal yang dikategorikan sebagai strategic offensive weapons, terutama kepada negara-negara non-anggota seperti Indonesia. Bahkan untuk kerjasama sipil sekalipun, seperti pengembangan peluncur satelit, mereka akan menolak jika ada sedikit saja kemungkinan sistem itu akan dimodifikasi menjadi sistem militer. Artinya, akses ke teknologi SLV ataupun rudal jarak jauh nyaris mustahil dari mereka. Lalu bagaimana dengan Rusia? Secara historis, Rusia memang lebih terbuka dalam berbagi teknologi militer ke negara-negara sahabatnya. Rusia adalah mitra penting dalam sejarah pertahanan Indonesia, misalnya MiG-21, BMP-3F, Sukhoi Su-27-30. Namun, sanksi internasional akibat perang Ukraina membuat transaksi teknologi militer tinggi dengan Rusia menjadi berisiko, terutama untuk perbankan, asuransi logistik, dan lisensi ekspor. Banyak negara kini menghindari kerjasama resmi dengan Rusia karena bisa dikenai sanksi sekunder oleh AS dan sekutunya. Di samping itu, Rusia sendiri lebih fokus ke perang di Ukraina dan banyak teknologi canggihnya disimpan untuk internal. Dan jangan lupa, Indonesia juga tidak ingin terseret dalam pusaran konflik besar antara blok Rusia-Cina vs Amerika NATO. Kita perlu manuver cerdas, bukan terjebak pada salah satu ekstrim kekuatan dunia. Sementara itu, kerjasama dengan Australia atau Amerika Serikat bisa tampak menjanjikan di atas kertas, apalagi dengan berbagai program bantuan keamanan seperti US Indo-Pacific Strategy atau AUKUS Partnership. Tapi di balik semua janji itu, selalu ada agenda politik terselubung. Dalam kasus Indonesia, kita tidak hanya berbicara tentang membeli senjata. Kita sedang membangun kemampuan mandiri, sebuah kedaulatan teknologi, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah diberikan oleh Amerika atau sekutunya secara cuma-cuma. Bahkan ketika mereka menjual alutsista, hampir semua disertai pembatasan akses ke sistem kendali, kode sumber, hingga sistem targeting. Indonesia tidak ingin membeli kotak hitam yang sewaktu-waktu bisa dibatasi atau dimatikan dari jarak jauh. Di sisi lain, kerja sama dengan negara seperti China, Pakistan, atau Turki menawarkan alternatif yang lebih fleksibel. Turki, misalnya, bukan hanya menjual rudal. Mereka menawarkan transfer teknologi dan program pelatihan teknis. Begitu juga Pakistan, yang memahami pentingnya penguasaan teknologi strategis oleh negara berkembang, karena mereka pun pernah diblokade habis-habisan oleh Barat. Kerjasama dengan mereka bukan sekadar transaksi, tapi persekutuan strategis antar sesama negara yang pernah dan masih merasakan tekanan dari sistem global yang tidak adil. Jadi ketika kita melihat arah Indonesia, jangan lihat hanya dari permukaan, bukan soal siapa yang paling canggih atau siapa yang paling kaya. Ini tentang siapa yang bersedia berbagi, membangun bersama, dan tidak memaksakan kehendak politiknya. Inilah mengapa strategi Indonesia terkesan diam-diam menghanyutkan. Kita membangun kekuatan dalam senyap dengan mitra-mitra yang bersedia menghormati pilihan kita, bukan mengendalikannya. Dan satu hal penting, kekuatan sejati bukan hanya diukur dari rudal yang kita miliki, tapi dari kemerdekaan dalam memilih jalan kita sendiri. Jalan itu mungkin lebih terjal dan tidak disorot media internasional. Tapi disitulah letak kedaulatan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan penting. Mengapa Indonesia harus punya rudal balistik? Jawabannya sederhana, karena dunia ini tidak ramah terhadap negara lemah. Dalam diplomasi internasional, kekuatan berbicara lebih keras daripada janji atau permohonan. Negara yang memiliki daya gentar akan lebih dihargai, lebih dihormati,
dan lebih dilindungi oleh sistem internasional. Rudal balistik bukan untuk menyerang, tapi untuk memastikan bahwa siapapun yang mencoba menginjak kedaulatan kita akan berpikir dua kali. Inilah konsep deterrence, semacam perisai strategis yang membuat lawan takut bertindak agresif. Bukan karena kita suka perang, tapi karena kita siap jika perang tak bisa dihindari. Punya rudal balistik juga berarti Indonesia naik kelas. Kita tak lagi hanya menjadi pengamat dalam konflik regional seperti Laut Cina Selatan, tapi menjadi aktor yang dihitung. Dalam laporan lembaga think tank internasional seperti RAND Corporation dan SIPRI, Indonesia mulai disebut sebagai kekuatan potensial di kawasan Indo-Pasifik, terutama jika berhasil mengembangkan rudal berbasis darat dengan jangkauan minimal 1.500 km. Bayangkan, dari Pulau Jawa saja, sistem seperti itu bisa menjangkau seluruh Asia Tenggara, bahkan sebagian besar Australia Utara. Ini adalah perubahan besar dalam doktrin pertahanan kawasan. Langkah ini memang tidak akan disukai oleh semua pihak. Amerika Serikat mungkin akan mencermati lebih tajam. Australia akan menyusun ulang strategi pertahanannya. Bahkan negara-negara tetangga mungkin bertanya-tanya. Tapi inilah risiko dari kemajuan. Ketika kamu naik kelas, akan ada yang terganggu. Tapi itu juga berarti kamu akhirnya diperhitungkan. Dan kini, pertanyaan besarnya, apakah Indonesia sudah siap memiliki rudal balistik? Apakah bangsa ini sudah dewasa secara politik, teknologi, dan moral untuk mengendalikan kekuatan sebesar itu? Atau justru kita belum siap dan akan menciptakan ketegangan baru? Kita bisa lihat konflik Thailand dan Kamboja yang diadu domba AS. Modus operandinya mirip konflik India versus Pakistan. Thailand akan dijadikan Filipina jilid 2. Jika berhasil, artinya kawasan ASEAN belum dewasa dalam berpolitik. ASEAN justru harus bersatu dalam menjawab perubahan geopolitik global saat ini. Karena negara-negara ASEAN akan diacak-acak oleh CIA. Bagaimana pendapat sahabat Epik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita diskusikan secara terbuka. Apakah ini arah yang benar untuk pertahanan Indonesia? Atau kita butuh pendekatan lain yang lebih lunak tapi tetap efektif? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.